Halo, selamat pagi. Ya, kita bersyukur hari ini hari Jumat, tanggal 3 September 2021. Today is Friday, September 3rd, 2021. Hari Jumat itu berarti harinya KKCF. Nah, sebelum kita mulai KKCF-nya, Pak Surya mau tanya dulu. Siapa yang sudah sarapan, coba angkat tangan kirinya. Bagi yang sudah. Siapa yang sudah mandi, angkat tangan kanannya. Ada yang belum mandi sepertinya. Oke, meskipun ada yang sudah sarapan, ada yang belum sarapan, ada yang sudah mandi, ada yang belum mandi. Kita akan sama-sama mengikuti ibadah KKCF. Mari kita siapkan diri kita. Kita siapkan Alkitab, dan kita sudah duduk, tenang, dan tidak kemana-mana. Karena kita akan beribadah kepada Tuhan. Oke, Pak Surya kasih waktu sebentar buat kalian boleh mengambil barang-barang, mengambil Alkitab, duduk yang tenang. Baik, hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan memberikan penghormatan kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita nyanyikan lagu hormat bagi Allah. Dengan sikap yang berdiri, dengan badan berdiri atau dengan duduk yang tegap, kita nyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Kita melipat tangan kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh sama-sama ada untuk mengikuti ibadah KKCF. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, Pak Surya mau kasih satu rahasia yang kalian harus ingat. Kita punya Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Ketika kita suka, Dia ada. Ketika kita duka, ketika kita sedih, Dia ada. Ketika kita kemanapun dan dimanapun, Tuhan tetap ada. Kenapa? Karena Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Pak Surya mau ajak kita bernyanyi lagu Yesus Besertaku. Ya, mungkin anak-anak sudah hafal gerakannya. Boleh bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta dengan kita. Oke, bangkit berdiri, semuanya kita bergerak bersama. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada.
terbang. Ku terbang, terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ku di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Yesus beserta dengan kita. Nah, hari ini kita punya ayat hafalan. Kita sama-sama buka dari Matius. Kita buka Alkitabnya, mungkin Papa Mama bisa bantu bukakan. Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Kalau sudah, katakan amin. Baru 3 anak. Coba, Matius 5 ayat 37. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Oke, hampir semua. Kita baca bersama-sama ya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si iblis, dari si jahat. Sekali lagi, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke, ini ayat firman Tuhan, ayat hafalan kita dalam seminggu ini, biar kiranya kita boleh mengingat. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pak Surya mau ajak kita belajar satu lagu bahasa Inggris. Mungkin di antara kita sudah ada yang tahu ya, lagunya Jesus Loves Me, This I Know. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nah, Pak Surya mau ajari kita gerakan dari lagu ini. Ketika kata Jesus seperti ini. Tep. Bisa? Kayak tanda paku. Jesus, oke? Jesus ya. Loves me-nya seperti apa? Loves-nya seperti ini. Buat tanda silang di dada, loves me. Jesus loves me, this I know. Bisa? Jadi pokoknya setiap kali ada kata Jesus loves me, gerakannya seperti itu. Oke? Kita coba sambil pakai gerakan itu ya. Jesus loves me, this I know. This I know-nya tangannya di kepala. Di sini. Oke? For the Bible. For the Bible sama seperti Yesus tadi. For the Bible. Cuman bedanya ditambah seperti buka buku.
For the Bible tells me so. Tells me so-nya taruh tangannya di depan terus dorong ke depan. For the Bible tells me so. Bisa? Bisa. Oke ya. Kita ulang dari awal. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Good. Sekarang kita little ones to him. Bilang gimana? Gini. Kayak ke anak kecil. Little ones to him. Tunjuk ke atas. Him belong. Bentuk rantai. Little ones to him belong. Bisa? Little ones to him belong. They are-nya kita tunjuk. They are weak. They are weak. Weak-nya ke bawah. They are weak, but he-nya tunjuk ke atas lagi. Strong-nya begini. Strong. Oke? Coba. They are weak, but he is strong. Good. Ref-nya gampang. Yes-nya hanya gini. Kayak kucing. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Oh, good. Kita mulai dari awal ya. Pak Surya, kita sama-sama gerak dari awal. 1, 2, 3. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Mungkin udah mulai ada yang hafal. Kita nyanyi sekali lagi, Pak Surya iringi pakai gitar ya. Semuanya boleh bergerak seperti gerakan yang tadi Pak Surya sudah ajarkan. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Good, semuanya keren gerakannya ya. Nanti jadi kalau nyanyi lagu ini kita boleh gerak dengan gerakan yang Pak Surya kasih. Oke, kita saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami boleh memuji Tuhan. Sekalipun kami di rumah masing-masing, kami boleh tetap sukacita karena kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami boleh memahami dan mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, firman Tuhan pada hari ini diberikan tema integritas. Waduh, gimana bicaranya? Coba ya pelan-pelan ikuti Pak Surya. Integritas. Good. Ya, integritas. Wih, apaan itu Pak Surya? Jadi seperti ini. Di sini tadi ada yang belum sarapan ya, ada yang belum sarapan. Nah, sama nih, Pak Surya juga belum sarapan. Bayangkan kita pagi-pagi belum sarapan pergi ke pinggir jalan. Terus ketemu sama seorang ibu-ibu di mana di depan mejanya ada begitu banyak makanan. Ya, sekali lagi ada begitu banyak makanan.
Dia jual apa? Dia jual yang namanya nasi kuning. Pasti anak-anak di sini suka nasi kuning. Mungkin di antara kita, makanan favoritnya, begitu ya. Nah, nasi kuning itu ternyata punya harganya. Berapa sih harganya? Harganya 10.000. Berapa? 10.000. Nah, Pak Surya punya gambar uang nih. Mana uang 10.000? Yang atas? Atau yang atas kiri? Atas kanan? Bawah kiri? Bawah kanan? Yang itu, ya, yang warna ungu. Yang warna ungu ini adalah uang 10.000. Ya, anak-anak mungkin ada yang sudah familiar. Ini uang 1.000, ini uang 2.000, ini uang 5.000, ini uang 10.000. Anak-anak tahu ini uang 20.000, uang 50.000. Mungkin nggak terlalu banyak yang tahu ada uang 75.000 dan ada uang 100.000. Jadi kira-kira uang yang pas untuk nasi kuning yang mana? Yang warna biru? Yang warna hijau? Yang warna merah? Atau yang warna ungu? Ya, kita bayangkan, pagi-pagi lapar banget, terus pengen makan nasi kuning dengan harga 10.000. Ya, nasi kuning. Nah, gambar nasi kuning. Ada ayamnya, ada telurnya, ada nasinya, ada bawang gorengnya. Enak. Harganya 10.000 per porsi. Ternyata ibu penjual ini bukan hanya jual nasi kuning. Dia jual juga berbagai macam gorengan. Ada yang suka makan gorengan? Oh, saya sukanya yang manis-manis. Oke, ini gorengan yang asin ya. Ada tempe, ada tahu, ada bakwan, ada banyak macamnya. Dan satu gorengan itu harganya 1.000 atau 1.000 ya, 1.000. Jadi tadi nasi uduk harganya 10.000, gorengan per potongnya 1.000. Nah, bayangkan Pak Surya pesan satu porsi nasi uduk, nasi kuning gitu ya. Terus Pak Surya makan, ambil gorengan 1, ambil gorengan 2, ambil gorengan 3, ambil gorengan ke-4. Nggak kerasa gorengan ke-5 diambil. Jadi totalnya ada 5 gorengan yang Pak Surya makan. Jadi kalau di total, Pak Surya harus bayar berapa? Satu porsi nasi kuning itu 10.000. 5 potong gorengan, 5.000. Sudah hampir selesai. Pak Surya keluarin dompetnya Pak Surya. Waduh, di mana ya dompetnya Pak Surya? Pak Surya keluarin nih dompetnya. Nah, pokoknya Pak Surya keluarkan dompet, ternyata di dalam dompet Pak Surya itu cuma ada uang 4 lembar. Ini berapa ya jumlahnya? Coba kita hitung. 1.000, 2.000, nah tambah 2.000, 4.000, tambah 10.000, 14.000. Wah, kira-kira cukup nggak ya? Cukup nggak? Tadi kan padahal totalnya yang harus dibayar sama Pak Surya itu 15.000. Sedangkan uang yang Pak Surya punya cuman 14.000. Nah, menurut anak-anak, Pak Surya mending mengaku 4 gorengan atau 5 gorengan. Kalau Pak Surya mengaku 4 gorengan saja, berarti pas. Pak Surya hanya bayar 14.000. Tapi kalau Pak Surya bilang, saya makan 5 gorengan, Bu, maka Pak Surya harus bayar 15.000. Padahal uangnya Pak Surya cuma 14.000. Kalau anak-anak jadi Pak Surya, lebih baik mengaku makan 5 atau makan 4? Ngaku 5, tapi kurang uangnya. Ngaku 4, tapi itu bohong nggak ya? Kalau Pak Surya ngaku 4? Bohong, padahal kan makannya 5. Nah, inilah yang dimaksud, yang namanya tadi integritas. Sekali lagi, integritas. Apa yang kita lakukan itu sama apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan sama seperti apa yang kita lakukan. Ketika Pak Surya makan 5, ya Pak Surya harus ngakunya 5. Ketika Pak Surya makannya 4, ya ngakunya 4. Jangan Pak Surya makan 5, ngakunya 4. Jangan juga makan 4, ngakunya 5. Gitu. Makan 4, ya bilang 4. Makan 5, ya makan 5. Nah, ini yang Tuhan Yesus inginkan dari murid-muridnya, dari orang-orang percaya untuk hidup berintegritas. Ya. Nah, tadi ayat hafalan kita ini ya, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya.
Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, anak-anak kita diminta, kalau ya katakan ya, kalau tidak ya katakan tidak. Inilah yang disebut integritas. Iya, iya, tidak, tidak. Jangan iya bilangnya enggak, jangan enggak bilangnya iya, gitu. Nah, mungkin sekarang kita berpikir, Pak Surya, kenapa sih kita harus berintegritas begitu ya? Kita lagi mikir, kenapa harus berintegritas? Kan saya masih anak kecil. Saya kan masih bisa tipu-tipu, tipu-tipu papa, tipu-tipu mama, tipu-tipu ibu guru. Dari kecil kita tidak boleh tipu-tipu. Kita tidak boleh tidak berintegritas. Nah, kalau ada papa mama yang saat ini ikut ibadah, ingat, tidak boleh mengajarkan anak-anak kita tidak berintegritas. Mungkin ini sebuah konsep, sebuah pemahaman yang sulit sekali anak-anak pahami. Tetapi kalau kita mengajari dari kecil tidak berintegritas, sampai besar pun anak itu bisa jadi tidak berintegritas. Pak Surya masih ingat nih, seringkali Pak Surya nonton video di TikTok, video di TV-TV. Mamanya bilang kepada anaknya, nanti kalau ada yang telepon nyari mama, bilang mamanya nggak ada. Atau papa juga gitu ya, papa bilang ke anaknya, nanti kalau ada yang nyari papa, bilang nggak ada gitu ya, kepada anak kecil. Akhirnya ketika ada orang datang, anak kecil itu bilang apa? Ada papanya? Nggak ada. Ada mamanya? Nggak ada. Padahal mamanya ada. Ini contoh kecil mengajarkan anak untuk tidak berintegritas. Nah, mungkin anak-anak sekarang, terus harus kayak gimana dong, Pak Surya? Kita tetap harus berintegritas. Artinya apa? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Emang apa sih manfaatnya kalau kita mengatakan ya? Kalau iya mengatakan iya, kalau tidak mengatakan tidak. Manfaatnya adalah kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, Pak Surya berharap anak-anak TK Kalam Kudus Timika menjadi anak-anak yang berintegritas, gitu ya. Jadi bukan hanya perkataan saja, iya, tetapi juga perbuatan. Wah, berintegritas ternyata termasuk dengan perbuatan. Betul. Ketika kita tahu siapa kita, coba pegang dadanya. Siapa sih kita? Saya, Pak Surya. Coba sebut nama kalian. Siapa nama kalian? Ya. Kalian ini siapa sih? Murid. Ya, murid siswa Kalam Kudus Timika. Nah, ketika kita tahu siapa kita pun akan berintegritas di dalam perbuatan. Artinya apa? Ketika ibu guru memberi tugas, ketika ibu guru memberikan latihan, kita tahu, oh ya, saya ini adalah anak Kalam Kudus Timika, maka saya harus mengerjakan tugas-tugas saya. Sama nih, status siapa diri saya dengan apa yang dilakukan itu harus sama juga. Ya, jadi nggak ada kata males hari ini ada kelas tapi nggak mau pengen tiduran misalnya. Kita juga itu adalah hidup yang tidak berintegritas. Berintegritas itu apa? Perbuatan kita pun sama dengan siapa diri kita. Saya murid TK, saya pun harus berbuat seperti apa yang harus saya lakukan. Jadi kan saya anak TK nih, saya harus ikut kelas, saya harus mengerjakan latihan-latihan, tugas-tugas. Ketika saya melakukan, saya berintegritas. Jadi sekarang kita tahu ya, berintegritas itu bukan hanya ngomong sejujur-jujurnya, bukan hanya berbuat tetapi juga berbuat sebenar-benarnya, sesuai dengan siapa kita. Nah, kenapa sih kita perlu berintegritas? Hanya satu, karena Tuhan menginginkan anak-anaknya berintegritas. Loh, kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu menunjukkan integritasnya. Tuhan yang kita percaya bukan Tuhan yang cuma omdo, bukan cuma Tuhan yang ngomong doang, tetapi Tuhan yang menepati apa perkataannya. Ketika Tuhan berkata sesuatu terjadi, maka itu pasti terjadi. Ketika kita mengingat zaman perjanjian lama, Allah bilang apa? Nanti akan ada seorang Mesias. Tuhan menepatinya. Bahkan di dalam Yesus Kristus kita tahu, Yesus Kristus pun adalah seorang yang berintegritas. Dia bisa mengatakan tidak kepada orang-orang yang tidak mentaati firman Tuhan.
Yesus bisa mengatakan ya kepada orang-orang yang berdosa dan yang mau bertobat. Dari perkataan, Yesus berintegritas. Di dalam perbuatan pun, Yesus berintegritas. Dia tahu siapa dirinya, dia adalah anak tunggal Allah yang diutus ke dunia, dan dia tahu apa tujuannya, yaitu mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Tuhan Yesus berintegritas melalui perkataan maupun perbuatannya. Dan inilah yang diharapkan kita, anak-anaknya Pak Surya, anak-anak sekalian, orang tua, guru-guru semuanya, kita diminta untuk berintegritas. Ya, karena Tuhan terlebih dahulu menunjukkan integritasnya. Namun ingat, Yesus bukan hanya menunjukkan integritasnya di atas kayu salib, tetapi dia menunjukkan cintanya kepada kita. Tadi kita nyanyi, kita belajar lagu apa? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Kita tahu bahwa Yesus bukan hanya berintegritas, tetapi dengan integritasnya dia mengasihi kita. Dia mau mati di kayu salib. Meskipun ya di Alkitab nggak ada sih tulisannya, saya mengasihi Surya Novadinata, saya mengasihi nama kalian. Enggak. Alkitab dengan jelas, Yesus mengasihi semua manusia. Termasuk Pak Surya, termasuk anak-anak, termasuk orang tua dan guru-guru. Ketika kita tahu bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita, masakan kita tidak mau taat. Masakan kita tidak mau meniru dia. Ingat, Jesus loves you. Alkitab yang mengatakannya. Nah, Pak Surya ingin ajak kita nyanyi sekali lagi lagu ini. Boleh? Kita bangkit berdiri, ikuti gerakan Pak Surya ya. Jeng. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Anak-anak, meskipun masih kecil, belum ngerti apa-apa. Ya, mungkin nggak tahu integritas. Mungkin nanti juga udah lupa kata integritas. Tetapi anak-anak harus mengingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Alkitab yang mengatakannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami percaya Tuhan mengasihi kami. Bahkan rela mati di kayu salib itu menunjukkan Tuhan mengasihi kami. Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu, untuk boleh mengingat bahwa kami punya Tuhan yang berintegritas. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami, sehingga kami mau mengasihi, kami pun mau berintegritas juga di dalam hidup kami. Kami mungkin tidak paham, Tuhan, apa itu integritas, tapi ingatkan kami untuk kami selalu percaya ada Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengakhiri ibadah KKCF kita pada hari ini. Kita akan kembali kita akan memberikan pujian, hormat, kemuliaan untuk Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya, sekarang Pak Surya ajak kita bangkit berdiri lagi. Kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkah. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kami, karena Tuhan begitu berintegritas di dalam hidupnya. Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu, di dalam masa pertumbuhan. Di dalam masa kanak-kanak ini kami boleh mengenal siapa Tuhan yang kami percaya. Ingatkan kami Tuhan, kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Biar kiranya apapun yang akan kami lakukan, apapun yang kami pelajari hari ini, kami boleh dengan setia, kami boleh tetap taat kepada guru, kepada papa mama, terlebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami naikkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, KKCF telah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Xie xie, cai chen. Goodbye.